Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas klaim atau statement atau penjelasan dari orang yang disebut pakar oli, Pak Arif Hidayat, ya. Katanya punya gelar master di industri otomotif. Dia CEO-nya WLT, sebuah merek oli. Sering mengadakan seminar baik di hotel ataupun online, mengadakan live streaming, ya, sering muncul di media-media, mau Motor Plus, mau Grid Auto dan seterusnya. Nah, di salah satu videonya Pak Arif Hidayat ini ngomong bahwa oli itu kalau hitam bukan tanda olinya sudah rusak. Dia juga bilang hitamnya hitam bagaimana gitu ya, tapi menurut dia oli hitam itu bukan tanda olinya sudah rusak. Jadi ganti oli itu pakai kilometer dia. Nah, dia ini entah pakai standar mana. Dia ini entah apakah waktu di pendidikan, ya, automotive engineering itu mungkin sekolah luar negeri, nanti. Entah apakah waktu dia di pendidikan itu dia menerima pendidikan soal oli juga atau enggak, ya. Karena kalau ada pendidikan soal oli, mestinya tahu soal blotter test, yaitu meneteskan oli ke kertas blotter. Nah, prosedur dari blotter test ini, oli itu diteteskan ke suatu kertas blotter dan dibiarkan sampai kering. Jadi ada yang menggunakan metode pemanasan suhu 90 derajat, ada yang 80 derajat, ada yang kalau untuk perorangan, ya, kalau untuk rumahan itu dibiarkan beberapa jam. Jadi kalau penulis mengikuti yang metode dikeringkan beberapa jam. Caranya ya, ambil sampling oli, contoh oli, teteskan ke kertas tisu. Kalau bisa membentuk satu gumpalan, ya, satu tempat, nggak usah banyak-banyak, ya, 1 atau 2 tetes. Terus setelah itu biarkan 3 jam, biarkan mengering. Nanti setelah beberapa jam, setelah 3 jam, ya, itu kita lihat hasilnya bagaimana. Itu kalau blotter test, ya. Nah, Pak Arif Hidayat ini sepertinya nggak kenal metode itu, ya. Jadi Pak Arif Hidayat ini wes ngomong, ya, hitam kita nggak tahu gitu, ya, kapan gitu, ya. Padahal kalau dari metode blotter test sudah ada kriteria sendiri. Warna seperti apa kita itu harus ganti oli. Ada 2 acuan, ya. Yang pertama adalah standar untuk mesin bensin. Yang satu lagi standar untuk diesel. Nah, untuk diesel itu dari hasil blotter test tadi yang dikeringkan 3 jam, 4 jam gitu, ya, kita lihat warnanya apakah abu-abu. Kalau sudah abu-abu,
itu sudah waktunya diganti. Jadi warna selain abu-abu kalau untuk mobil diesel itu dianggap masih aman. Tentu kalau nggak ada tanda-tanda lain ya, nggak ada ringnya, apa tanda ada ring tertentu warna beda dan macam-macam ya. Karena blotter test itu dipakai untuk mengetahui ciri kerusakan mesin juga ya. Bisa dari radiator bocor, diusen, ada kotoran, filtrasinya nggak bekerja dan seterusnya. Kalau untuk mesin bensin kita pergunakan standar beda. Kalau mesin bensin standarnya adalah warna coklat, itu sudah waktunya ganti oli. Jadi ketika oli teteskan ke kertas tisu, setelah dikeringkan beberapa jam, kalau warnanya sampai coklat, nah itu olinya wajib diganti karena itu sudah menunjukkan tanda oksidasi yang parah. Dan ini juga penulis kalian menjelaskan ya, orang-orang yang menganggap oli hitam itu bukan tanda buruk, itu adalah mereka-mereka yang beranggapan bahwa oli itu hitam karena sisa pembakaran, karena ada gas buang yang masuk ke ruang bakar. Nah, hal ini beda ya dengan pendapat yang mereka-mereka yang rekomendasi blotter test. Mereka yang rekomendasi blotter test itu pendapatnya oli kalau sampai hitam itu maka olinya yang bermasalah, olinya yang rusak, olinya yang mengalami degradasi, mengalami oksidasi. Jadi penulis sendiri nggak tahu ya kalau orang luar negeri, youtuber luar negeri itu pendapatnya oli hitam itu penyebabnya apa. Tapi kalau yang penulis tahu, kalau orang Indonesia kebanyakan, walau itu disebut pakar oli, walau disebut orang biasa, walau disebut mekanik, pemilik bengkel, pemilik dealer, human relationnya dari pabrikan otomotif, pabrik mobil, pabrik motor, itu kebanyakan pasti ngomong kalau hitamnya oli itu bukan karena olinya yang teroksidasi atau terdegradasi, tapi karena terjadinya proses pembakaran. Ada sisa gas buang yang masuk ke ruang oli dan membuatnya hitam. Tapi dari referensi-referensi yang penulis baca, yang penulis lihat dari website-website ya, kayak pabrik olinya, dari laboratorium olinya, dari konsultan oli, itu ngomongnya kalau oli hitam itu karena olinya teroksidasi, penyebab utamanya ya. Jadi disebut kalau panas menyebabkan oli cepat rusak, ya karena memang olinya teroksidasi. Kompresi bocor bikin oli cepat rusak, ya karena olinya teroksidasi, bukan karena sisa gas buangnya masuk ke mesin. Karena apa? Ya karena kita bisa lihat sendiri, oli itu kemampuannya beda-beda. Ada yang cepat hitam, ada yang enggak. Kalau hitamnya oli karena sisa gas buang, mengapa bisa terjadi beda oli, hitamnya beda? Kalau memang hitamnya oli itu karena sisa gas buang, maka harusnya mau pakai oli apapun, hitamnya sama, kecepatan oli jadi hitamnya sama. Yang oli bagus atau oli jelek itu harusnya sama, tapi yang terjadi adalah beda. Oli jelek hitam cepat, oli bagus hitamnya lama. Nah, karena hitamnya beda, maka ya kualitas oli yang menentukan. Jadi kalau ada hitam itu artinya olinya yang
rusak, bukan dari sisa gas buangnya. Jadi ya orang-orang yang ngomong apa jenenge oli itu hitam karena sisa gas buang adalah mereka-mereka yang nggak pernah tahu bedanya antara oli bagus dan jelek, atau orang-orang yang nggak pernah praktek, nggak pernah membandingkan sendiri oli bagus dan oli jelek. Jadi seringkali para pakar-pakar ini secara praktek itu pengetahuannya kalah dengan mereka-mereka yang sering coba-coba oli. Karena mereka yang sering coba-coba oli pasti tahulah oli merek ini cepat sekali hitam, oli merek ini bisa bening lebih lama, kan tahu toh ya. Tapi ya dari pakar-pakar oli itu mereka nggak bisa jelaskan mengapa kok satu oli itu lebih mudah hitam, yang satunya nggak mudah gitu kan. Padahal jawabannya gampang. Oli jelek itu nggak tahan oksidasi sehingga cepat hitam, oli bagus itu tahan oksidasi sehingga bening lebih lama. Simple itu. Kalau soal ada kerak, ada lumpur, ya itu sumbernya juga dari oksidasi oli juga. Itu bahkan termasuk dari konsultan oli ngomongnya kayak gitu. Jadi kalau kendaraan dipakai sampai olinya itu hitam, dibiarkan terus, nah sumber lumpur, sumber kerak itu dari situ. Jadi kalau pingin aman, gantilah oli sebelum olinya jadi hitam ya, di uji blotter tadi. Ya wis, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.